Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Ini saya sudah mulai mau masuki fase percobaan aktif kembali untuk Arduino. Jadi saya punya banyak Arduino di sini ya. Ini ada Arduino Nano, ada Uno-nya ada 1, 2, 3. Kemudian nanonya ada 2, masih simpanan lagi. Ini tentunya adalah banyak segini ini juga karena masing-masing project digunakan satu-satu. Jadi banyak ini bukan apa-apa karena memang kebutuhannya seperti ini. Ini karena saya kan juga sudah lama untuk mulai eksperimen Arduino ini, sudah mulai dari tahun 2000-an 15 kalau nggak salah. Jadi wajar saja kalau banyak. Nah, ini pertama kali ya Arduino masih anget-angetnya, dulu saya beli Uno yang versi orisinil ini 300.000 ini dulu. Tapi sekarang Arduino sudah murah. Namun sekarang kembali lagi harga barang-barang semikonduktor menjadi mahal sehingga harganya sekarang naik ya. LCD ini saya dapat bekas nih, lama disimpan sehingga ini nih ada karatnya. Kemudian juga banyak di sini ada LCD apa aja ini. LCD model lama nih, 16x2 semua nih. Dan dari sini kemudian saya akan jelaskan banyak sekali ya, ini untuk Arduino ini mau eksperimen apa aja. Seperti ini nih, dalam waktu dekat nih sudah saya mau buat untuk rain gauge meter, alias saya mau membuat alat penghitung curah hujan yang bisa logging data ya, semacam rain gauge data logger begitu. Ini ada Hall effect sensor ini selengkapnya akan saya bahas di project mengenai sensor curah hujan dan data loggernya ini nanti di video yang lain. Di sini adalah sebagai introduction saja. Nah, kali ini saya akan bahas yang ini dulu nih ya. Ini saya punya LCD keypad shield produksi DR Robot ya, DI Robot. Nah, ini DI Robot. Ini simpelnya, ini memang memudahkan untuk eksperimen tentunya. Nah, dengan dibuat model shield begini, ini bisa dicopot pasang dengan gampang. Begitu. Akan tetapi ada tetapinya. Di sini masalahnya adalah kakinya habis dibuat untuk sistem ini sendiri lah. Sedangkan Arduino ini kan kita pentingnya juga untuk eksperimen yang lain. Kita perlukan I/O-nya, I/O input outputnya ini baik analog atau digital. Itu kita perlukan banyak begitu loh. Ini saya coba akan tracking dulu. Kebutuhannya ini untuk apa dulu ini. Gitu. Jadi dengan adanya sekian banyak ini kan untuk analognya kan hanya tersedia 1, 2, 3, hanya 6 A0, A0, A1, 2, 3, 4, A0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 analog, kaki 6 kaki analognya ada 6 pin out, digitalnya ada 8 kalau nggak salah gitu. Oke, kita akan explore dulu dari datasheet tentunya yang paling gampang dan paling presisi seperti apa untuk skema, terus tombol-tombolnya ini kemana, dan cara nyobanya bagaimana nih kalau kita pergunakan ini. Langsung akan saya praktekkan.
Oh ya, kemudian ini cara menghubungkannya ke komputer ya gampang saja. Kan sudah ada tersedia model USB yang kotak begini, ini tinggal dicolokin, kemudian ini ke USB komputer atau laptop, baru kemudian kita buka untuk ininya, untuk sketch programnya. Yuk langsung saja kita ke dalam Windows dan kita pelajari sketchnya dari sana. Nah, ini tinggal colokkan saja. Ini saya harus nahan nih. Nah, seperti ini. Kemudian untuk Arduino-nya ternyata tidak dikenali karena programnya belum saya pasang. Karena untuk Arduino ini yang saya pakai adalah model portable, alias tidak diinstal dulu, sehingga untuk barangnya, untuk ininya tidak bisa dikenali. Ini artinya tadi tidak dikenali, maka di program tidak akan dikenali. Coba kita cek dulu dari control panel ya, kemudian sistem, kemudian device manager. Nah, di sini masih tanda tanya kuning. Cara yang paling gampang, program drivernya daripada Arduino itu ada di dalam Arduino IDE. Dari sini saya harus menginstal dulu IDE-nya, kita install dulu. Baiklah pemirsa, sekarang kita akan mencari tentang Arduino LCD Shield. Ya. Skematik sudah tunjukkan ini GF robot ini ya, yang akan kita buka. Nah, ini barangnya ya, sesuai dengan produk dari desain aslinya ya. Yang punya saya itu clone memang, tetapi bisa kita pakai ya. Kita akan nyarinya yang murah. Kalau kita langsung mencari yang mahal, ekor bandar namanya. Dari sini kemudian akan kita lihat seperti apa untuk ininya ya. Ini gambarnya seperti ini. Spesifikasinya operatingnya voltage 5 volt. Terus buttonnya ada 5, kemudian ada reset button, integrated potentiometer for adjusting backlight. Ini hanya backlight saja yang ini. Kemudian ada expandable IO. Saya pengen tahu nih. Kemudian ada expandable IO, dan di sini ukurannya 80 kali 6 cm, 8 kali 6. Dan inilah gambarnya secara pictorial diagram. Oke, kemudian ini ada untuk addressing, mapping dari kaki-kaki pinoutnya. Sangat jelas saya kira. Instruction for D4 to D10 and analog pin 0. Oke, pin digital 4, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, analog 0. Oke, fungsinya dijelaskan di sini. Kemudian ada tutorialnya, function explanation. Ini cara untuk inisiasi untuk ininya ya, untuk inisiasi di sketch program. Terutama adalah ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini hello world. Nanti akan kita coba hello worldnya seperti apa. Kemudian untuk liquid crystal library, kita open dulu library-nya yang cocok buat mana. Oh, langsung terdownload. Connection diagram, this for changing sensor cable pin mapping. Seperti ini. Ini kalau dihubungkan ke DS 18B20. Ini ada sampel code. Jadi copy kemudian dipastekan.
akan langsung keluar gambar seperti ini kalau mempergunakan ini. Kalau ini mempergunakan LM35. Aduh, lupa LM35 aku naruhnya di mana ya. Dan ini ada skematiknya. Nah, skematik ini perlu dipahami lalu dari secara constructional design ya. 25 di ini. Nah, ini rangkaian switch-nya ya. Up, down, right, left, select. Ini semua terhubung secara seri ini. Nah, ini yang harus dipikirkan adalah di kodenya harus disesuaikan ini. Jika, apabila, maka begitu akan ada how if-nya, if then else-nya ada di sketch. Kita akan lihat dari ininya ya, dari example-nya ya. Kita akan cari dulu program Hello World-nya tadi mana. Tentunya tidak hanya Hello World saja, tetapi yang penting langsung saja yang ada inisiasi ke test button-nya ya. Kita cari, saya lupa. Saya dulu pernah koleksi, tapi kemudian itu ada di tempat lain. Ini kali, Electro ini. Nah, ini nih, program untuk nyoba ininya ya. Untuk nyobanya ya, langsung saja saya coba. Oke, caranya bagaimana, Pak? Ini caranya ya tinggal di copy saja nih. Copy sampai sini ya. Kemudian copy. Kemudian buka Arduino-nya sudah terbuka. Kita bikin file baru. Kemudian pastekan. Oke. Setelah dipastekan kemudian cek. Ini perlu disimpan dulu. Save. LCD keypad test V1. Save. Dan lakukan compile. Compile done. Kemudian saya tinggal burn ya. Kita akan coba burn ke ininya, ke Arduino ya. Nah, ya colokkan saja. Saya harus nahan nih. Nih. Kemudian untuk Arduino-nya ternyata tidak dikenali karena programnya belum saya pasang. Karena untuk Arduino ini yang saya pakai adalah yang model portable, alias tidak diinstal dulu, sehingga untuk barangnya, untuk ininya tidak bisa dikenali. Artinya tadi tidak dikenali, maka di program tidak akan dikenali. Coba kita cek dulu dari control panel ya. Kemudian sistem. Kemudian device manager. Nah, ini masih tanda tanya kuning. Cara yang paling gampang, program drivernya daripada Arduino itu ada di dalam Arduino IDE. Dari sini saya harus menginstal dulu IDE-nya, kita install dulu.
Kemudian ini kan tidak bisa dikenali dari Windows. Coba. Kemudian kita akan install dulu drivernya. Ini saya punya yang portable, tapi tidak diinstal. Caranya kita harus install dulu. Kita pergi ke arduino.cc. Kemudian kita cari softwarenya. Software. Ini sudah ada Arduino IDE 1819. Saya masih mempergunakan Windows 7 and newer. Bisa dipilih yang zip atau yang model installer. Saya pilih yang installer. Di sini ditawarkan Anda kalau misalkan ingin mendonasikan, silahkan klik ini. Nah, kita bisa tidak donasi ya langsung saja just download. Di sini mendownload file besar 112 MB. Kita akan tunggu hingga selesai downloadnya, kemudian baru kita install. Supaya ini tidak diikuti juga nggak apa-apa. Kemudian ini untuk program ini kita tutup saja. Kita tunggu hingga selesai downloadnya. Tidak membutuhkan waktu lama, sekitar 2 menit untuk mendownload file sebesar 112 MB. Ya, sudah. Kemudian kita install. Run. I agree. Klik 86. Berarti ini bukan yang ini ya, bukan yang 64. Oke, install saja. Ini berarti versi 32 bit ini. Apakah Anda akan menginstal software device ini? Install. Install juga. Kita tunggu hingga banyak sekali. Banyak tadi ini mungkin saja satu tadi Arduino Nano, kemudian Uno dulu baru Nano, kemudian Mega 2560 dan lain-lain. Agak lama dia. Kita tunggu saja hingga berhasil.
Ya, Arduino setup completed, sudah selesai, tinggal close. Kemudian kita cek nih, file ini terinstall di sini, Arduino. Ini filenya, kita akan cek di my document. Ini juga ada Arduino libraries yang sebelumnya saya install. Libraries masuk di sini, jadi libraries yang ini harusnya nanti akan digunakan juga, diakuisisi sebagai library yang akan kita gunakan pada yang baru kita install untuk Arduino IDE-nya. Dari sini kemudian akan saya coba buka ya Arduino-nya. Tentunya sudah membuat shortcut di desktop. Kemudian ini shortcutnya, mungkin yang ini. Coba kita cek dulu properties, C program, ini benar. Kemudian yang ini, entah ini akses ke network untuk mengakuisisi dan mengupdate library sistemnya. Oke, kita akan buka Open Recent. Nah ini E41. Kemudian lakukan cek compile dulu, done. Kemudian sebelum upload periksa dulu kita pakai Arduino apa. Nah, di sini tentunya kan Uno, jadi ya Uno sudah select. Nah, tinggal kita upload ini. Error COM1 karena kita perlu merestart komputer. Kalau enggak, coba kita cek, kita tanpa merestart, dengan hanya merestart device-nya bisa enggak. Sudah terpasang, coba upload lagi, masih problem. Device COM1, cek device COM1. Sistem, device manager, kemudian restart. Tidak bisa dikenali. Pada kondisi ini berarti kita perlu merestart komputer. Rekaman saya hentikan dulu hingga saya kembali lagi setelah mereboot komputer. Ya, saya sudah kembali lagi ke komputer. Kemudian saya akan cek untuk programnya. Tadi masalahnya adalah ketika saya merunning Arduino yang tadi itu masih menggunakan Arduino yang memakai CH341 atau CH340G, dan belum saya install untuk programnya. Sekarang saya ganti saja boardnya, saya memakai yang Arduino asli, Arduino Uno yang original R3, dikenali sebagai COM3. Kemudian saya running untuk Arduino-nya. Kemudian saya buka yang E4 test tadi. Kemudian saya akan coba ya untuk ininya. Nah, ini tinggal saya upload ke sini. Nah, seperti ini tinggal saya upload ke sini. Proses upload. Terjadi error karena dia masih mengarah ke COM1. Kemudian dari sini saya rubah portnya ke COM3.
dan saya upload. Done uploading, dan sudah muncul tulisan seperti ini. Oke, kita akan tes program ini bagaimana pada Arduino nya. Dari sini kemudian saya perlu untuk mencoba ini Arduino nya ya. Ya. Ini sudah terprogram, ini powernya masih dapat ke laptop. Saya copot. Di sini saya pergunakan untuk power supply 9 volt eksternal. Masuknya dari sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita coba nih, push button non, left yang ini, select yang ini. Kalau select dipencet reset, right, down, up, reset. Reset ini untuk mereset Arduino. Select. Ini jeleknya ini harusnya tombol reset ini nggak di sini nih, karena ini dekat dengan operasional daripada untuk ininya ya, sehingga kadang-kadang kepencet ini reset ini. Harusnya ini terpisah gitu. Kalau secara desain harusnya begitu. Ini ada timer ini sebagai counter, tidak persis 1 detikan ini, tapi kurang dari 1 detik kayaknya. Kemudian up benar, down benar, left benar, right benar. Untuk ini tidak perlu kita adjust untuk kecerahannya. Jadi ini sudah benar ya, program tadi sudah kita injekkan ke Arduino ini dan bekerja dengan normal sesuai dengan peruntukannya. Ya, semoga apa yang saya demokan di sini berguna, bermanfaat bagi Anda yang mencari cara nih bagaimana testing untuk keypad shield. Ini cara saya seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe ya. Ini ada tombol di kanan bawah subscribe, diaktifkan loncengnya juga. Sampai jumpa di pembahasan Arduino. Tentunya di sini saya akan fokus ke PLL, ke PWM, dan program Arduino yang lain. Terima kasih. Nah, pemirsa, ini perlu saya tambahkan di sini mengenai struktur program dari LCD keypad disk versi 1 ini. Ini ditulis oleh Art Cromwell ya. Juli 2010, udah lama sekali. 12 tahun yang lalu. Modified by Ken tanggal 2017. Kemudian dia memanggil yang penting liquid crystal. Jadi ini adalah menggunakan ini ya, koneksi LCD 4 bit 4 jalur. Kemudian ini inisiasi untuk pin outnya ya, pin 8, 9, 4, 5, 6, 7. Ini larinya adalah ke address fisik. Kemudian ada define some values used by panel and button.
Nah, di sini adalah untuk penentuan, define, menentukan, atau ya menentukan, define dari LCD key, analog ADC underscore key underscore in, ini untuk ini ke A0 ya. Kemudian right, button up, button down, left, select, ini untuk mendefine ini ya, masing-masing tombol itu digunakan untuk tombol apanya. Kemudian ini ada read LCD, ini button, ini untuk integer, dia berfungsinya sebagai integer ya, INT ini integer. Kemudian tutup ADC key in analog read 0. Nah kan benar kan, ini analog read 0 ini untuk kan analog button itu terhubung seri ya, kemudian hanya terhubung pada pin analog 0. Dan ini sini jelaskan, Anda juga bisa tentukan ini jika pin lain ada yang kosong lama masih berupa analog, maka Anda bisa pergunakan sebagai pin. Tapi saya kira itu digunakan untuk LCD. Anda lebih jelasnya harus merefer pada skematik diagram. Kemudian ini penjelasan dari yang programmernya, ini untuk value tuning, angka tuning untuk ininya ya, resistansi ini. Kemudian ini adalah untuk logic if. Nah, logic yang menghubungkan antara angka-angka ini, jika sekian maka sekian, jika sekian maka sekian. Ini kemudian menjadi satu baris kode yang digunakan untuk menentukan button sekian maka harus sekian. Tentunya ini bisa Anda tukar-tukar nih di sini ya. Kalau mau. Misalkan kita ingin balik, bisa dikonfigur dari sini. Kemudian void setup ini adalah untuk memanggil rutin LCD ya, start library lcd.begin dalam kurung 16.2, ini adalah menentukan tipe dari LCD-nya. Mungkin saja Anda menggunakan LCD tipe lain, misalkan 20x4, maka Anda tinggal di sini, ini dirubah 20x4. LCD titik kursor ini penting ini. Ini kalau salah atau nggak ada, ini nggak akan bisa jalan LCD-nya. Nah, ini penting sekali, LCD print ini adalah untuk menampilkan tulisan berupa push the button di sini. Push the button di sini, ini tulisan ini terbatas juga, terbatas oleh banyaknya karakter yang kita bisa isikan. Ini berarti Anda bisa isikan ini pada 16 baris ya, 16 kotak. Kemudian void loop adalah untuk fungsi untuk melakukan ini berulang, namanya juga loop, berarti berulang. Let kursor ini untuk mengarahkan kursor 9,1, maka di sana kita akan di LCD kita akan menempatkan kursor ini pada kotak nomor 9 pada baris 1 ya. Kemudian LCD print milis ini di sini ini adalah timer. Nah, ini timer ya, yang tulisan berjalan itu display seconds elapsed since power up. Ini menampilkan second. Tentunya dia berdasarkan counter di MCU ya. Kemudian let's set kursor 0,1. Nih, keterangannya sudah sangat menjelaskan semuanya. Move to the beginning of the second line dan switch LCD key depending on which button was pushed, we perform an action. Ini artinya ini adalah rutin selanjutnya sebagai key point juga gitu. Case, break, right, left. Nah, dia menggunakan fungsi case ya. Case dalam arti ini bukan case kotak atau case dalam artian apa, tapi case ini kasus. Dalam kasus ini begini maka begini begitu. Dan ada break.
Nah, ini menentukan if then else-nya di sini. Dan udah terakhir. Ini tutup, tutup, parentesis, tutup, tutup. Ini penting nih, kalau hilang satu ini programnya kacau nih. Gitu. Ya, semoga bermanfaat.